Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munajah Fajriyah dengan NIM O1A12098 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid dalam rangka UTS Biokimia Farmasi. Yang pertama yaitu jelaskan istilah glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Baik, yang pertama glikolisis. Glikolisis adalah pemisahan molekul glukosa menjadi dua molekul piruvat yang masuk ke dalam mitokondria, di mana piruvat diubah menjadi asetil koenzim A yang masuk ke dalam siklus asetil sitrat dan diubah menjadi karbon dioksida dan ion hidrogen dengan pembentukan ATP. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Apabila terjadi peningkatan kadar gula di dalam darah, maka pankreas akan mensekresikan hormon insulin yang akan menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Hormon insulin akan menstimulasi enzim glikogen sintase untuk memulai proses glikogenesis. Glikogenolisis. Glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar, tidak ada asupan makanan, kadar gula dalam darah menurun, gula diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Metabolisme adalah proses mengubah makanan dan minuman menjadi energi. Jika terjadi gangguan, maka tubuh akan mengalami berbagai penyakit serius, mulai dari diabetes hingga jantung. Katabolisme merupakan energi yang dihasilkan pada saat tubuh mencerna molekul kompleks menjadi lebih sederhana. Dan anabolisme yaitu energi yang dibutuhkan untuk membentuk senyawa dari sederhana menuju yang lebih kompleks. Pertanyaan kedua yaitu buktikan atau tunjukkan bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibandingkan dengan anaerob. Yang pertama, metabolisme glukosa secara aerob. Di sini, metabolisme glukosa secara aerob memiliki 4 tahapan. Yang pertama, proses glikolisis. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Yang ketiga, siklus Krebs. Dan yang keempat, sistem transport elektron. Dalam proses glikolisis ini menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Dalam satu NADH-nya terdapat 3 ATP, berarti glikolisis menghasilkan energi sebanyak 8 ATP. Selanjutnya, dekarboksilasi oksidatif. Dalam dekarboksilasi oksidatif ini atau perubahan asam piruvat menjadi asetil koenzim A menghasilkan 2 NADH yang masing-masing berisi 3 ATP. Berarti dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 6 ATP. Selanjutnya, siklus Krebs. Dalam siklus Krebs ini menghasilkan 6 NADH yang dimana masing-masingnya terdiri dari 3 ATP. Dan 2 FADH yang masing-masing terdiri dari 2 ATP, sehingga siklus Krebs ini menghasilkan energi sebanyak 24 ATP. Yang terakhir, proses metabolisme glukosa secara aerob yaitu sistem transport elektron. Transport elektron disebut juga sebagai fosforilasi oksidatif, adalah tahapan pengubahan NADH dan FADH2 menjadi energi dalam bentuk ATP agar dapat digunakan oleh tubuh. Berikut akan dihitung jumlah ATP yang terbentuk pada tahapan transport elektron. Jumlah NADH yang dihasilkan pada tahapan sebelumnya yaitu glikolisis sebanyak 2 NADH, dekarboksilasi oksidatif sebanyak 2 NADH, dan siklus Krebs sebanyak 6 NADH. Jadi, totalnya adalah 10 NADH yang sama dengan 30 ATP. FADH2 yang dihasilkan pada tahapan sebelumnya. FADH2 hanya dihasilkan pada siklus Krebs saja dengan jumlah yang sama, yaitu dengan 2. Jadi jumlah FADH2 yang dihasilkan adalah 2, yang sama dengan 4 ATP, sehingga seluruh ATP yang dihasilkan pada tahapan transport elektron adalah 36 ATP. Sekarang proses glikolisis secara anaerob. Dalam proses glikolisis secara anaerob ini juga menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian metabolisme anaerob piruvat. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam piruvat menjadi laktat. Perubahan tersebut mengubah NADH menjadi NAD, yang berarti di sini membutuhkan NADH. Karena 2 piruvat yang akan diubah, berarti di sini akan memerlukan 2 NADH. Glikolisis menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Dan dalam metabolisme piruvat secara aerob memerlukan 2 NADH, sehingga rangkaian proses glikolisis anaerob ini
hanya menghasilkan 2 ATP saja. Jadi di sini membuktikan bahwa proses metabolisme glukosa secara anaerob ini lebih sedikit menghasilkan energi dibandingkan dengan metabolisme glukosa secara aerob. Karena metabolisme glukosa secara aerob di sini menghasilkan 36 ATP, sedangkan secara anaerob menghasilkan 2 ATP saja. Selanjutnya hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Hasil akhir dari pencernaan lemak yang berupa gliserol akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antara glukosa dan pirufat. Gliserol pirufat masuk jalur metabolisme karbohidrat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan menghasilkan beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon. Setiap unit 2 karbon akan mengikuti satu molekul koenzim A menjadi molekul asetil koenzim A yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau pirufat, tergantung kebutuhan sel akan energi. Demikian halnya asetil koenzim A. Jika sel tidak membutuhkan energi, kebutuhan energi masih atau sudah cukup, maka asetil koenzim A yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebihan akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau jaringan adiposa. Pertanyaan keempat yaitu menunjukkan bahwa energi yang dihasilkan oleh metabolisme lemak itu lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Di sini yang pertama itu katabolisme lipid, ini dibagi menjadi 2 yaitu gliserol dan asam lemak. Baik, yang pertama katabolisme oksidasi gliserol. Gliserol ini diubah menjadi gliserol 3-fosfat, di mana pada proses ini dibutuhkan 1 ATP atau digunakan 1 ATP untuk mengubah gliserol menjadi gliserol 3-fosfat. Gliserol hasil pencernaan lemak akan dimetabolisme lebih lanjut melalui proses glikolisis. Pada proses ini dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian asetil koenzim A ini masuk ke dalam siklus Krebs. Pada proses ini dihasilkan 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP. Oksidasi gliserol menggunakan 1 ATP. Pada tahap glikolisis menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Dan dalam 1 NADH-nya terdapat 3 ATP, berarti glikolisis menghasilkan energi sebanyak 8 ATP. Siklus Krebs menghasilkan 3 NADH yang masing-masing berisi 3 ATP, dan 1 FADH yang masing-masing berisi 2 ATP dan 1 ATP, sehingga siklus Krebs menghasilkan energi sebanyak 12 ATP. Rangkaian proses katabolisme lipid gliserol ini menghasilkan 19 ATP. Selanjutnya katabolisme asam lemak. Asam lemak ini dimetabolisme di mitokondria. Asam lemak ini diubah menjadi asetil koenzim A, di mana dalam proses ini ATP diubah menjadi AMP, yang dimana membutuhkan 2 ATP atau minus 2 ATP. Kita pada siklus beta oksidasi asam lemak. Dalam contoh ini asam lemaknya itu C14. Pada siklus beta oksidasi ini terjadi pemotongan banyak 6 kali. Untuk menghitung ATP yang dihasilkan pada siklus oksidasi ini, NADH yang terlibat itu 1 dan FADH yang terlibat itu 1 FADH. Karena ada 6 kali pemotongan asam lemak, maka yang dihasilkan adalah 6 kali 1 NADH sama dengan 6 kali 3 ATP sama dengan 18 ATP. 6 kali 1 FADH2 sama dengan 6 kali 2 kali ATP sama dengan 12 ATP. Sehingga dalam siklus beta oksidasi ini total ATP yang dihasilkan yaitu 30 ATP. Setelah dilakukan tadi 6 kali pemotongan pada siklus beta oksidasi pada C14, maka dihasilkan 7 buah asetil koenzim A yang masuk ke dalam siklus Krebs. Pada proses ini dihasilkan 21 NADH, 7 FADH2, dan 7 ATP, yang totalnya 84 ATP. Transport asam lemak ini menggunakan 2 ATP. Pada siklus beta oksidasi, asam lemak menghasilkan 6 NADH yang masing-masing terdiri dari 3 ATP dan 6 FADH2 yang masing-masing
berisi 2 ATP, sehingga siklus beta oksidasi ini menghasilkan asam lemak menghasilkan energi sebanyak 30 ATP. Siklus Krebs menghasilkan 21 NADH dan 7 FADH2 yang masing-masing berisi 2 ATP dan 7 ATP, sehingga siklus Krebs menghasilkan energi sebanyak 84 ATP. Rangkaian proses katabolisme lipid asam lemak C14 ini menghasilkan 112 ATP. Pertanyaan terakhir yaitu penyakit terkait dengan gangguan metabolisme karbohidrat. Diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan terjadinya hiperglikemia dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang dihubungkan dengan kekurangan secara absolut atau relatif dari kerja atau sekresi insulin. Gejala yang dikeluhkan pada penderita diabetes mellitus yaitu polidipsia, poliuria, polifagia, penurunan berat badan, dan kesemutan. Diabetes mellitus ini juga disebut sebagai silent killer karena penyakit ini dapat mengenai semua organ tubuh dan menimbulkan berbagai macam keluhan. Penyakit ini akan ditimbulkan antara lain gangguan penglihatan, katarak, penyakit jantung, sakit ginjal, hipotensi seksual, luka sulit sembuh dan membusuk, infeksi paru-paru, gangguan pembuluh darah, stroke, dan sebagainya. Tidak jarang juga penderita diabetes mellitus ini yang sudah parah mengalami amputasi anggota tubuh karena terjadi pembusukan. Untuk menurunkan kejadian atau keparahan dari diabetes mellitus tipe 2, maka dilakukan pencegahan seperti modifikasi gaya hidup dan pengobatan seperti oral, hiperglikemik, dan insulin. Tindakan yang perlu dilakukan untuk mencegah timbulnya diabetes mellitus adalah melakukan modifikasi gaya hidup, diantaranya menurunkan berat badan, latihan fisik, dan mengurangi konsumsi lemak dan juga kalori. Secara terinci, upaya pencegahan yang perlu dilakukan adalah yang pertama, pencegahan primer yang bertujuan untuk mencegah seseorang terserang penyakit diabetes. Hal yang perlu dilakukan adalah membiasakan makan dengan pola makanan gizi seimbang, kemudian mempertahankan berat badan dalam batas normal. Untuk dapat mengetahui berat badan dalam batas normal, maka pengukuran berat badan harus dilakukan secara berkala. Kemudian menghindari zat atau bahan atau obat yang dapat mencetuskan timbulnya diabetes. Kemudian pencegahan sekunder. Pencegahan ini bertujuan untuk mendeteksi diabetes secara dini. Pencegahan penyakit ini menjadi tidak lebih parah dan mencegah timbulnya komplikasi. Hal yang bisa dilakukan yaitu tetap melakukan pencegahan primer tadi, kemudian pengendalian gula darah agar tidak terjadi komplikasi diabetes, dan terakhir mengatasi gula darah dengan obat-obatan baik oral maupun suntikan. Selanjutnya pencegahan tersier. Yang terakhir pencegahan tersier. Pencegahan tersier ini bertujuan untuk mencegah kecacatan lebih lanjut dari komplikasi yang sudah terjadi, seperti pemeriksaan pembuluh darah pada mata, pemeriksaan otak, ginjal, serta tungkai. Ya, sekian dan terima kasih. Itulah presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.